Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, idza sajadta fa'aksir doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan nggak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, Ya Allah sayangi istri saya, Ya Allah berkahi keluarga kami, Ya Allah cerdaskan anak saya, Ya Allah terima, Ya Allah kebutuhan, Ya Allah orang tua saya sayangi, Ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya, Ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikannya sebagai pangeran-pangeran surga, putih-putih surga. Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan, sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, panjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari Amanar Rasulu sampai Fansurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Ayo cari pahala lewat handphonenya tuh, supaya kalau dihisab nanti handphonenya juga bicara. Kan mulutnya dikunci, al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, itu di tubuh kita. Itu bagian tubuh. Kalau bagian luar tubuh mana dalilnya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Nah, nanti kalau kiamat semua tempat dan benda yang kita pijak bersaksi di hadapan Allah. Ya, ditunjukkan miniaturnya di bumi, makanya dilacak lewat jejak tangannya tuh. Pernah nggak megang ini, megang itu? Ada Inafis kan? Di Polri itu dicek tuh, mana jejaknya nih, ya kan? Dari tangannya, dari kakinya, dari DNA-nya dan sebagainya. Nah, itu di dunia sudah bicara pakai alat, di akhirat bicara sendiri. Makanya antum kalau cuma tiktokan update status tuh, nggak ada yang keren nanti bicaranya. Tapi kalau antum cantumkan sehari satu hadis, sehari satu ayat, dipakai buat ibadah, bersaksi di hadapan Allah. Seorang suami, kalau dia punya ibu yang butuh duit dan dia punya istri yang juga butuh makan, siapa yang lebih diutamakan? Istrinya apa ibunya? Ini makan, urusan nafkah ini. Istri. Jadi istri, kalau bicara nafkah, seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya kaya. Wajib. Jangan saya mengatakan alhamdulillah saya sudah cukup istri anak saya. Tetap wajib kasih nafkah. Dan disitulah kedudukan seorang suami. Dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kalau kepada orang tua, kalau orang yang tuanya kaya nggak wajib dia kasih nafkah. Tapi kalau kepada istri wajib.
Ulama menyebutkan bagaimana kalau istrinya butuh makan dan ibunya butuh makan. Ini makanan cuma cukup buat satu orang. Istri. Para ulama sepakat istri. Kenapa? Karena itu kewajiban yang melekat di diri suami. Si istri ini meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, dia hidup di rumah suami itu, dia melayani suami. Suami punya kewajiban memberikan nafkah, makan. Orang tua itu namanya berbakti, berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau kepada istri, kewajiban. Maka kita perlu belajar fikih nafkah. Nabi Ingat, hati-hati dengan golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala puasanya, dan semua pahala kebaikannya. Tapi di belakang dia ada orang yang menghadap kepada Allah, melaporkan kezaliman yang pernah dia lakukan, melaporkan kepada Allah keburukan yang pernah dia lakukan. Sampai dia katakan, ya Allah, terimalah amal sholatnya, terimalah amal puasanya. Iya, tapi dia pernah menyakiti hatiku, dia pernah menzolimi diriku. Maka ya Allah, pindahkan pahala dia kepadaku yang pernah dizoliminya. Kalau pahalanya habis, bagaimana? Orang ini akan menanggung dosa daripada orang yang pernah dia zolimi. Maka kalau kita mau happy ending, jaga hubungan kita dengan manusia, jaga hubungan baik kita dengan siapapun.